One Kawan TV One. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kami dari Forum Aksi Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Hari ini kita mau mencoba bicara soal ekonomi dan kebijakan ekonomi yang dibangun oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto. Pemirsa, kali ini kami ditemani oleh Bapak Khairul Hadi. Beliau dosen ekonomi dari Universitas Trisakti yang sudah sangat senior, sudah sangat lama mengajar di sana dari tahun 78 sampai tahun 2018. Luar biasa. Tentu sudah banyak hal-hal di luar kepala tentang sistem ekonomi, bagaimana sebetulnya yang terjadi di Indonesia dengan ekonomi yang sesungguhnya, yang mestinya ekonomi itu bertopang kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang harus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita mau mencoba mengkritisi karena ada dua pemerintahan. Pertama, pemerintahan Joko Widodo yang kemarin yang berdampak pada pemerintahan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Khairul, coba kita minta pandangan Pak Khairul nih soal kebijakan ekonomi dan perilaku ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dulu. Karena baru berapa waktu yang lalu beliau sudah habis masa waktunya. Tentu ini tidak begitu saja, pasti akan berimplikasi kepada pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Prabowo Subianto yang katanya kabinet merah putih. Menurut Pak Khairul, kira-kira gimana kemarin itu kebijakan ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo? Oke. Pertama tentunya kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi dilaksanakan oleh Jokowi. Ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi sebelumnya, yaitu meninggalkan pasal 33 ayat 123 yang sudah digariskan oleh Bung Hatta jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka. Sayangnya, hampir semua ekonom di Indonesia ini kelihatannya tidak memahami itu, sehingga diabaikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi ketidakadilan dalam memberikan imbalan bagi orang-orang yang ikut berproduksi. Sehingga yang kaya hartanya semakin berlimpah ruah, yang miskin jumlahnya semakin berlipat ganda. Nah, ini yang tidak pernah disinggung-singgung selama Jokowi, malah yang makin melaju adalah kapitalisme tanpa terkendali. Selama itu kalau masih itu yang diikutkan oleh Prabowo, ya kita semakin lama semakin larut. Ditambah lagi kebijakan anggaran kita melanjutkan kebijakan anggaran di zaman Orde Baru yang namanya berimbang. Berimbang itu maksudnya kalau defisit cari utang. Harusnya mulai sekarang kita jangan berutang. Apa adanya. Ibarat kata orang Minangkabau, bayang-bayang sepanjang badan. Itulah kira-kira permulaan yang dapat saya sampaikan. Baik, yang menarik Bang Khairul soal hutang. Apa iya negara tidak punya hutang atau tidak boleh berhutang? Karena hutang itu kan ada ukuran-ukuran tersendiri, ada rasio tersendiri. Utang yang diukur, apakah utang ini dengan kapasitas jumlah sekian dinyatakan utang yang sehat atau tidak sehat? Itu kira-kira gimana? Kalau negara tidak boleh hutang itu seperti apa maksudnya? Oke. Jadi begini, utang piutang dalam bisnis itu biasa. Negara itu kan kalau kita lihat sebagai satu kesatuan ekonomi, itu sama dengan perusahaan. Jadi negara boleh berutang, tapi utang ini harusnya menghasilkan pendapatan. Tapi di kita ini hutang hanya sekadar ditanam dalam bentuk-bentuk aset yang tidak membuahkan, akhirnya jadi bidang korupsi. Jadi ini yang tidak terkendali. Siapapun boleh hutang. Malah di sini yang saya lihat petani
luar biasa anggaran yang diberikan kepada mereka, tapi mereka hampir nggak dapat. Ini yang dikorup. Boleh telusuri. Sampai ke tingkat kabupaten, hampir tidak ada petani yang menerima, kecuali petani-petani yang kroni dari petugas. Jadi dalam hal ini, berutang boleh saja, tapi utang itu harus bisa menghasilkan sesuatu dan bisa membayar kembali utangnya. Kalau ini enggak, pokoknya bikin proyek tinggal gitu. Itu yang tidak ada perhitungannya. Jadi ini masalah tidak sinkron Ya. antara kebijakan yang dikonsep dengan tataran yang aplikasi yang ada di bawah. Kira-kira gitu persoalannya. Betul. Di zaman masa Jokowi itu kan ada Dewan Ekonomi Nasional. Ya. Seingat kita itu dulu ketuanya Sutrisno Bahir. Tugas DEN adalah membangun formulasi kebijakan, rumusan, dan itu untuk presiden. Lalu kemudian setelah presiden mendapat rumusan itu, maka kan seharusnya membangun sebuah aplikasi kepada pihak bawahannya yang terkait dengan APBN, kemudian dengan Menteri Menko Ekonomi dan lain sebagainya. Nah, yang kami tanyakan itu, bagaimana kebijakan DEN sesungguhnya dulu pada zaman Jokowi, yang sekarang juga konon katanya ada, tapi nanti belakangan kita bahas yang sekarang. Oke deh, saya tidak banyak memperhatikan apa kinerja dari Dewan Ekonomi Nasional. Semuanya hanya sekadar formalitas. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebetulnya kalau kita betul-betul berpegang kepada pasal 33 UUD 45 yang digariskan oleh Bung Hatta, sebetulnya tulang punggung ekonomi nasional itu apa? Bung Hatta mengatakan sebetulnya bukan koperasinya. Tulang punggung ekonomi nasional itu adalah ekonomi rakyat yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Itu sebetulnya. Itulah yang menjadi sokoguru ekonomi. Tapi sampai sekarang, siapa ekonomi rakyat itu tidak pernah dirumuskan. Padahal Bung Hatta jelas-jelas mengatakan ekonomi rakyat itu rakyat yang melakukan kegiatan produksi. Siapa dia? Petani, pengumpul hasil hutan, nelayan, pengrajin, dan penambang rakyat. Hanya ini yang anggota koperasi. Contoh aja coba lihat. Berbicara ketahanan pangan. Pernah nggak disinggung di mana posisi petani nelayan? Nggak ada. Jadi selama ini kamuflase semua ini. Kita sudah terbuai dengan tangan-tangan orang yang hanya mencari keuntungan, sementara potensi kita menghasilkan produktivitas itu sengaja dikerdilkan. Ini harus dirubah oleh Prabowo. Nah, Prabowo saya lihat dari susunan kabinetnya, bidang ekonomianya berapa bagian itu, saya pun bingung juga. Jadi, oke lah, kalau itu kita nilai nanti bolehlah. Cuman saya melihat tidak ada pembagian profesionalisasi di situ dan nggak mungkin dicapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Situ kira-kira. Ya, kembali kepada soal Dewan Ekonomi. Zaman Jokowi itu ketua Dewan Ekonominya Sutrisno Bahir. Dia seorang pedagang murni, alias beliau praktisi, pemburu rente. Lalu tidak kelihatan kinerjanya. Sekarang ini dipilih lagi LBP, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Dewan Ekonomi Nasional. Dan dia juga bukan seorang ekonom. Dan apa dibalik pengangkatan dia dari Prabowo ini? Banyak masyarakat menilai pengangkatan dia adalah semata-mata untuk bertanggung jawab. Karena dalam persoalan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan ini seringkali disebut oleh masyarakat luas itu, oleh publik, oleh media, ada orang-orang yang jago lobby keluar untuk mencari hutang. Nah, kami berpikir jangan-jangan Prabowo mengambil dia hanya sebatas untuk tanggung jawab, termasuk kepada Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani begitu juga, dia harus banyak tanggung jawab kepada sektor-sektor keuangan yang kira-kira nanti Prabowo bisa nggak nyaur utang, bisa nggak bayar utang. Nah,
Dalam persoalan ini, menurut Bang Khairul itu, kira-kira gimana nih konsep Prabowo? Apa tujuan Prabowo mengangkat Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan yang kembali lagi menangani soal keuangan Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan yang berubah total menjadi Dewan Ekonomi Nasional yang sesungguhnya dia bukan seorang ekonom. Kira-kira gimana menurut pandangan Bang Khairul? Begini, kalau menilai secara detail tentunya saya nggak punya bahan lengkap ya. Cuman Sri Mulyani kebijakannya tetap ada utang baru setiap anggaran. Karena dia menganut azas kebijakan anggaran berimbang, defisit ngutang. Harusnya mulai sekarang stop utang baru. Nah, utang lama restrukturisasi kepada debitur kita. Jadi itu aja udah berkurang itu. Kita harus berhemat, mana yang pantas dijadikan dibangun, lakukan, mana yang tidak mundur saja dulu. Itu yang utama ya. Yang kedua, jalankanlah pasal 33 UUD 45 secara murni dan konsekuen. Nah, saya melihat penafsiran atas pasal 33 yang digariskan Bung Hatta memang masih ngambang sekarang. Harusnya kita lakukan simposium nasional sehingga jelas mana ini apa artinya gitu. Selama ini tidak didalami, tetapi tetap aja dijadikan pasal 33. Ini keliru kita. Jadi hanya dielus-elus, tetapi tidak pernah laksanakan. Sementara dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, orang kaya kekayaannya semakin berlimpah ruah, orang miskin jumlahnya semakin bertambah. Nah, ini yang nggak pernah diperhatikan fenomenanya nih. Sekian. Baik, Bang Khairul. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang harus kita bahas. Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan lanjutan dari pemerintahan Jokowi. Pertanyaan singkatnya barangkali, yang waktu hanya 1 menit lagi. Kira-kira sanggupkah Prabowo Subianto membayar hutang-hutang beban yang dilakukan Presiden Jokowi? Secara sekilas kelihatannya ibarat kita mengharapkan kuda bertanduk. Jadi kalau ada yang mengharapkan kuda bertanduk, itu ilusi, nggak pernah terjadi itu. Atau mendirikan benang basah. Atau menegakkan benang basah. Kalau berdalih, ya kita di sini tidak tempatnya berdalih. Kita bicara apa adanya. Itu kira-kira. Oke, pemirsa sekalian, sudah kita bahas panjang lebar tentang ekonomi yang dilakukan oleh dua rezim sekaligus, rezim Joko Widodo dan rezim Prabowo Subianto. Kalau bicara harapan, tentu kita berharap Prabowo Subianto mampu membayar hutang-hutang masa lalu, bahkan mampu juga mengatur hutang-hutang luar negeri agar terjadi keseimbangan pada sektor ekonomi Indonesia. Ada tambah dikit. Ya, silakan. Ini tambahan dikit, hampir lupa saya. Melihat pembagian bidang ekonomi dalam kabinet Prabowo dengan orang-orang yang ditempatkan, saya sangat pesimis. Itulah kira-kira. Terima kasih. Ya, oke, baik. Serem memang kalau lihat kabinet. Pemirsa, sampai jumpa lagi di dalam topik-topik yang berbeda, yang menarik, yang terus kita kritisi. Dan sekian dari kami, Forum Aksi Alumni Kampus Seluruh Indonesia yang akan terus-menerus menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Karena tujuan kami beroposisi adalah bukan untuk mengganggu, tetapi dalam rangka menstabilkan masyarakat Indonesia. Baldatun Thayyibatun Warobun Gopur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul. Sampai ketemu lagi. One Kawan TV 1